Halo, selamat datang kembali teman-teman di video panduan listening comprehension. Sekarang kita masuk ke part 2 ya tentang who, what, dan where. Langsung aja kita bahas. Konten ini nanti akan ada skill 4, 5, 6. Skill 4 nanti akan menentukan siapa, apa, di mana. Lalu skill 5 nanti siapa dan apa dalam bentuk pasif, dan skill 6 nanti siapa dan apa dalam banyak kata benda. Nah, detailnya seperti apa? Langsung aja kita masuk. Yang pertama skill 4 yaitu tentukan siapa, apa, dan di mana. Who, what, and where. Nah, strateginya ya seperti biasa teman-teman perhatikan dulu jawabannya. Bisa dilihat dulu nanti jawabannya apa, nanti baru lihat strateginya. Yang pertama, who itu artinya siapa, nanyain profesi biasanya ya. Jadi teman-teman bisa tahu dengan orang kedua. Nanti orang keduanya akan ngomong, nanti dari situ nanti akan ada clue-clue yang bisa kalian dengerin, profesinya apa. Terus yang kedua itu apa ya, what. Nah, what itu nanti akan nanyain rencana atau tindakan setelah ngobrol itu mau ngapain. Dan yang ketiga nanti where itu artinya di mana. Juga sama, teman-teman bisa lihat dari uh, orang keduanya ngomong apa. Itu ya. Langsung kita masuk. Nih, contoh pertanyaannya ada who is probably talking, siapa orang yang ngomong, apa yang akan dilakukan berikutnya, dan di mana ini obrolan ini terjadi. Oke. Nah, ini jadi kalau ketemu soal nanti teman-teman lihat dulu jawaban A B C D-nya, kira-kira nanti ini apa. Kalau dia ngomong lihat seperti ini, a newspaper editor, a police officer, a teacher, a student, berarti ini adalah orang ya, profesi. Nah, kalau profesi berarti tinggal teman-teman dengerin aja orang keduanya ngomong apa. Dari kata-kata orang kedua itu nanti akan ada clue. Contohnya ini, orang pertamanya ngomong can you bla 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 sampai kelas. Nah, ya ada kata-kata kelas, di sini orang keduanya ngomong homework, artinya PR, lalu ada quiz. Nah, berarti ini siapa? Yang ngomong siapa? Berarti yang ngomong adalah guru. Nggak mungkin itu editor koran atau petugas polisi atau seorang murid. Itu adalah guru yang ngomong gitu. Gitu ya. Itu untuk yang who. Lalu contoh lainnya adalah ini. Jadi lihat ABCD-nya, lihat sit down in the library, terus lu kayak go to the circulation desk. Ini adalah aktivitasnya yang akan dilakukan. Maka ini nanti kemungkinan pertanyaannya adalah what. Nah ya, nah. Jadi nanti teman-teman dengarkan saja orang pertama dan keduanya dia ngomong apa. Clue-nya nanti akan terdengar. Di sini ada contohnya, ada books sama check them out. Ngomongin books, buku, sama check them out now. Membawa check out itu artinya membawa ya, membawa pulang gitu, membawa pulang, check out. Minjem dibawa pulang, to check out. Jadi artinya ini apa yang akan dilakukan berikutnya? Pergi ke circulation desk. Apa circulation desk? Circulation desk itu artinya meja tempat teman-teman kalau misalnya mau pinjam ke buku ya, ke perpustakaan, Anda habis ngambil buku, bawa ke meja sirkulasi untuk tulis namanya, baru dibawa pulang. Jadi contohnya memang menjebak, nanti ada library juga, ada more books, ada return to books to the shelves. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia mau check them out, mau membawa pulang, berarti dia bukan mau duduk di perpustakaan, bukan juga ini, tapi dia pergi ke circulation desk buat bawa itu pulang gitu ya. Jadi memang butuh penawaran juga pelan-pelan. Lalu yang ketiga ini lihat lagi, ada at the beauty salon, ada at the beach, ada at sandbox, ada at an outdoor restaurant. Berarti dari sini ini adalah tempat ya. Jadi kalau ini tempat, kita lihat di dialognya kira-kira clue-nya apa? Ada water, ada sand, ada air, ada pasir, ada suntan lotion anti matahari gitu ya. Jadi kalau ada benda-benda ini kemungkinan mereka ini ada di pantai ya, bukan di salon, bukan juga di kotak pasir, apalagi di restoran gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dulu dari jawabannya. Jawabannya ini nanti apa? Kira-kira mengandung apa? Nah, dari jawaban ini ada gambaran nanti pertanyaannya bakal apa gitu. Jadi gitu skillnya ya. Oke, lalu ini masuk ke latihan 4. Untuk latihan 4 teman-teman akan belajar ini, skrip ini akan saya kasih tahu apa yang harus dipelajarin. Terus setelah ngerjain skrip ini, setelah memahami skrip ini, teman-teman kerjakan latihan 4 di website ya. Di website, tanya sama tutornya, minta link websitenya. Kalau kamu sudah daftar login, kamu punya login, tinggal latihan di website untuk nonton skill 4 biar lebih maknyus. Oke, ini saya bantu buat memahami ini skrip ini. Jadi seperti biasa fokus ke orang kedua teman-teman. Terus sebelum ke sini teman-teman lihat dulu aja ABCD-nya di pilihannya. Nomor 1 misal contohnya ya, ada in a photography studio, ini ada biology laboratory, ada in a office in the library. Nah, ini ngomongin tempat berarti ya. Nah, kalau ngomongin tempat baru lihat ke sini. Nah, di sini orang keduanya kira-kira ngomong apa? You can share mine today's
We are conducting the experiment on photosynthesis and we can work together. Jadi eksperimen di fotosintesis. Fotosintesis adalah istilah biologi dan eksperimen dilakukan di lab. Maka jawabannya adalah yang B gitu ya, in the biology lab. Nah, begitupun seterusnya teman-teman bisa ikutin panduan ini sampai habis sampai nomor 10 ya. Gitu. Pahamin dulu pertanyaan ini, terjemahkan. Kalau misalnya kebingungan kalian bisa ngobrol sama kita di grup WhatsApp. Oke, gitu untuk skill 4. Lalu ada skill 5, siapa dan apa dalam bentuk pasif ya. Ini kita lihat strateginya bentuk pasif. Kalau teman-teman udah belajar di structure, pasif itu bentuknya adalah to be ketemu verb 3 ya, dan subjeknya kemungkinan besar adalah benda mati. Gitu. Nah, ini ada sedikit trik buat ngejawab teman-teman. Kalau misalnya dialognya mengandung kalimat pasif, pernyataan pasif, maka jawaban ABCD-nya biasanya aktif. Dan sebaliknya, kalau misalnya jawabannya aktif, dialognya aktif, maka jawabannya kemungkinan besar adalah pasif, gitu ya. Walaupun nggak selalu seperti ini, tapi ini bisa kalian andalkan untuk jadi sedikit tips and trick aja. Oke, contohnya ini. Oke, lihat ABCD-nya. Sally wrote. Wrote ini aktif atau pasif? Aktif ya. Subjek langsung verb. Sally wanted, subjek pas aktif. A new checking account was opened. Subjeknya new checking account was opened to be verb 3. Ini pasif. Dan yang D-nya adalah Sally checked on. Ini aktif. Nah, ada beberapa trik yang bisa digunain. Yang pertama, trik lihat jawabannya. Kalau jawabannya ini kebanyakan aktif, maka kemungkinan besar jawabannya adalah yang pasif. Oke ya, kalau tiga-tiganya aktif, maka cari yang pasif. Atau sebaliknya, kalau semuanya pasif, satu yang aktif, kemungkinan besar itu jawabannya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti listeningnya apa. Tapi kalau kalian ngerti, kalian bisa dengerin kata kuncinya di sini ada she got a new checking account. She got, ia punya akun baru, dia punya rekening baru. Dia punya rekening baru, artinya dia punya rekening baru ini aktif ya. She got, dia mendapatkan, aktif, tidak ada to be, she got. Maka jawabannya adalah yang pasif. Gitu. Dia mendapatkan akun baru telah dibuka. Nah, gitu. Jadi implikasinya seperti itu. Oke. Lanjut, ini latihannya seperti biasa. Lihat nomor 1 juga jawabannya ini. Ya, lihat jawabannya dulu. If the restaurant is on the corner. If the restaurant is on the corner. Aktif ya. B, if the man would like to go to the restaurant. Aktif juga. Yang C, if the vegetables are fresh. Ini juga aktif. Yang D, if vegetarian food can be obtained. Ini pasif. Subjek, food, can be, predikat, be ya. To be ada obtained verb 3. Nah, lihat di antara 4 ini satu yang pasif. Nah, lihat clue-nya ya. Sekarang kita lihat. Orang keduanya ngomong, is that one that serves vegetarian food? Gitu. Si ceweknya nanya, apakah ada satu dari restoran itu yang melayani atau menyediakan makanan vegetarian? Aktif ya. That serves, yang melayani atau menyediakan makanan vegetarian. Maka di sini jawabannya adalah if vegetarian food, apakah vegetarian food can be obtained, bisa didapatkan. Nah, itu. Jadi begitu teman-teman, nanti analisanya sampai kalian lakukan sampai 2 sampai 10. Seperti biasa, cek dulu jawabannya, baru lihat ke skrip dialognya. Oke, kalau sudah, kalian lakukan itu latihan di website ya. Di website skill 5. Lalu masuk ke skill 6, siapa dan apa dalam banyak kata benda. Nah, ini strateginya bisa sama kayak dengerin orang kedua, fokus pada kata kunci. Terus kalau ada suara yang mirip ya biasalah, jangan dipilih jawaban itu. Nah, ini contoh dialognya. Kita lihat dulu jawaban ABCD-nya. He was in the department office. Dia ada di kantor departemen. Dia aktif ya ini ya. Yang B, he was looking for a place to live. Dia mencari tempat untuk tinggal. Yang C, aktif juga, he was working on his research project. Yang D, he had an appointment at church. Semuanya aktif. Kita lihat di dialognya ya. Hindari suara-suara yang mirip. Yang pertama kita lihat di sini ada searching. Search itu akan suaranya akan mirip dengan church. Apartment akan sama dengan department, juga sama dengan appointment ya. Jadi hindari suara yang mirip ya. Searching juga sama dengan research. Maka banyak suara-suara yang mirip di A, di C, dan di D. Maka jawabannya adalah yang B. Kenapa? Yang B hampir tidak ada suara yang mirip,
Dan ini merupakan kata lain atau pernyataan lain dari si statement orang nomor 2. He was searching for. Searching for artinya mencari new apartment, mencari apartemen baru. Berarti he was looking for, dia sedang mencari a place, tempat untuk tinggal. Nah, gitu ya. Jadi hindari aja suara-suara yang mirip di skill 6 ini. Oke, hindari suara yang mirip. Tuh, siapa dan apa dalam banyak kata benda. Karena nanti banyak kata bendanya membingungkan, maka pakai aja skill jangan pilih suara yang mirip. Oke. Nah, ini skill 6 latihannya, teman-teman bisa lihat seperti biasa. Ini nomor 1. Lihat dulu jawabannya. The passenger waited at the corner. Ini berarti apa yang dilakukan ini ya? Dilakukan. Lanjut yang B. Passenger looked for a taxi at the corner. Mencari taksi atau menunggu taksi di sudut. Lalu the cab driver waited for the passenger. Cab driver artinya supir taksi. Cab ini taksi ya, cab itu ya. Taksi waited for the passenger. Menunggu penumpang. Lalu yang D, the passenger cornered the waiting taxi driver. Nah, kita lihat dialognya ngomong apa. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. Ya, kemudian dia punya, walaupun sebenarnya terjemahannya bukan punya ya, tapi kita gampangin aja lah, dia punya supir taksi yang menunggu dia di sudut, gitu ya. Ada supir taksi yang menunggu dia di sudut, berarti kata lainnya adalah apa di sini? Atau jangan pilih suara-suara yang mirip. Di sini ada taxi driver, ada corner dan seterusnya. Ini corner ada, yang B ada corner, ada taksi juga, yang D ada passenger, ada corner, ada driver, ada taksi. Maka jawaban yang paling sedikit yang mirip adalah yang C. The cab driver waited for the passenger. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa kerjakan nomor 2, 3, 4 sampai seterusnya. Dan jangan khawatir, nanti ada kunci jawabannya. Dan kalian bisa langsung tahu jawabannya kalau kalian kerjain itu di website. Dan pastikan saat kalian ngerjain di website kalian benar semua ya, sebelum kalian masuk ke skill-skill berikutnya. Oke, itu untuk latihan yang di website. Dan sekarang dari video ini kalian bisa latihan mandiri pakai audio yang kami kasih. Sama seperti biasa ya, ini latihan rangkuman skill 4 sampai 6. Kalian bisa langsung kerjain di sini dan di audio yang kami kasih tanpa lewat website gitu ya. Jadi ini memang audio yang dikasih untuk kalian. Nah, ini ada jawabannya. Jadi seperti biasa cara latihan mandirinya saya kasih tahu lagi. Kerjakan dulu soal latihan ini, latihan 4 sampai 6 ini tanpa melihat skrip. Kalau tadi kan skill 4, 5, 6 yang masing-masing kalian lihat skrip ya. Kalau ini jangan lihat skrip dulu. Oke, jangan lihat skrip dulu. Terus dengarkan soal listeningnya setelah kalian baca ngerjain tanpa skrip. Kalian kan sudah punya jawabannya ABCD ABCD ABCD. Terus lakukan lagi ya, kerjakan lagi soal listeningnya, tapi kali ini baca skrip dan fokus pada dialog orang-orang kedua. Sambil kerjain, sambil baca skripnya, fokus sama orang kedua. Kalian boleh pause audionya untuk memahami maksud soal listening itu. Setelah itu kalian punya jawaban lagi kan, berarti kalian sudah punya 2 jawaban. Dan sekarang lakukan lagi untuk yang ketiga kalinya, kerjakan ulang tanpa lihat skrip. Tadi kan lihat skrip, tadi kan kerjain tanpa skrip. Terus ini ngerjain pakai skrip, terus yang ketiga kerjakan lagi tanpa skrip. Nah, artinya kalian punya tiga jawaban dan kalian bisa bandingin nanti mana perkembangannya seperti apa. Oke. Itu soalnya ini ada jawabannya, lihat jawabannya dulu. Dari jawaban nanti teman-teman bisa kerjain itu soalnya ya. Ini skripnya. Oke, ini ada kunci jawabannya. Jadi jangan lihat kunci jawabannya dulu. Oke, kerjakan aja, jangan lihat skrip. Kerjakan sesuai dengan panduan. Oke, itu dia skill 2 teman-teman di listening dari dasar ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di skill berikutnya. Bye bye.